Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Antonius Rify Fernandes dengan NIM 2021 110605. Saya merupakan mahasiswa program studi ilmu hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores. Baik, video ini dibuat sebagai bentuk pemenuhan tugas mata kuliah filsafat hukum yang diampu oleh Bapak Agustinus F. Pascalino Dadi, S.Phil M. Hum. Dalam video ini saya akan menjelaskan aliran teori hukum kodrat serta mengaitkannya dengan kasus tragedi Stadion Kanjuruhan tahun 2022. Baik, selanjutnya kita akan memasuki materi pembahasan. Teori hukum kodrat menjadi ukuran bagi segala perbuatan dan tindakan. Hukum kodrat adalah partisipasi akal budi manusia akan akal budi ilahi. Hukum kodrat merupakan dasar moral dalam bertindak, lakukan yang baik dan menghindari yang jahat. Hukum kodrat menjadi prinsip hidup bersama berupa suatu aturan. Hukum kodrat menjadi satu norma untuk hidup bersama orang lain dalam hidup bermasyarakat. Untuk itu, tujuan penulisan ini hendak menggali pemikiran filsafat hukum kodrat atau hukum alam. Santo Thomas Aquinas yang bersumber dari hukum kodrat. Santo Thomas Aquinas menjelaskan bahwa keberadaan hukum sebagai pengatur dan pengukur bagi kehidupan manusia, hal tersebut menjadi dasar bagi hidup manusia. Hal tersebut adalah hukum yang mengatur dan mengukur. Bagi Aquinas, hukum merupakan ukuran dan aturan atau patokan. Ketika aturan dan ukuran telah menjadi patokan dalam bertindak, manusia dapat terlibat untuk menetapkan aturan dan ukuran dalam suatu tindakan yang baik atau Thomas Aquinas 1948. Menurut Aquinas, semua hal di dunia ini menjadi subjek atau standar untuk penyelenggaraan ilahi. Artinya segala sesuatu diukur dan diatur oleh hukum abadi, yakni lex aeterna. Hukum abadi merupakan rasio Tuhan yang mengatur dan menjadi sumber segala hukum. Rasio tersebut dapat ditangkap dan dimengerti oleh panca indera manusia. Hal tersebut dapat dilakukan dengan akal budi dan pemikiran rasional. Wahyu ilahi dalam kitab suci, tradisi agama, pengalaman spiritual rohani yang dapat dialami secara eksistensial. Aquinas juga menambahkan, subjek tersebut telah tertanam dalam diri mereka dan diketahui melalui kecenderungan-kecenderungan, baik tindakan dan tujuan yang didapatkannya. Penyelenggaraan ilahi di dalam makhluk ciptaan diketahui melalui kecenderungan-kecenderungan. Maka dapat kita simpulkan bahwa hukum kodrat sebagai prinsip hidup bersama, manusia dapat tetap hidup bersama, bersama dan mengarahkan pada kebenaran dan bagaimana hidup bersama. Dengan begitu, manusia hidup sesuai dengan kodratnya. Kasus telah menjelaskan teori hukum kodrat yang diajukan oleh Santo Thomas Aquinas. Diskusi ini akan berlanjut dengan penyajian contoh kasus untuk menunjukkan penerapan teori tersebut dalam kehidupan sosial. Contoh kasus yang akan dibahas adalah tragedi Stadion Kanjuruhan di Malang, yang akan dianalisis dengan menggunakan metode 5W dan 1H untuk memberikan pandangan yang terstruktur dan menyeluruh tentang kejadian ini. Kasus ini adalah sebuah kerusuhan dan tragedi kemanusiaan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, setelah laga sepak bola antara Arema FC dan Persebaya Surabaya pada Sabtu 1 Oktober 2022. Dalam kejadian ini, supporter Arema FC atau Aremania merasa kecewa akibat kekalahan timnya. Sementara aparat kepolisian berperan sebagai pihak pengaman dan penonton di stadion menjadi korban. Kerusuhan pecah seketika setelah pertandingan berakhir dengan skor 2-3 untuk kemenangan Persebaya. Ketika sebagian supporter memasuki lapangan untuk mengekspresikan kekecewaan dan mencoba mendekati pemain serta staf, kekecewaan yang mendalam atas kekalahan di tanah sendiri membuat supporter beraksi secara anarkis dan terlibat bentrok dengan aparat keamanan. Insiden ini ditangani dengan penggunaan gas air mata oleh kepolisian untuk mengontrol massa yang mengakibatkan kepanikan, penumpukan penonton di pintu keluar stadion, kekurangan oksigen, dan jatuhnya banyak korban yang perlu dilarikan ke beberapa rumah sakit. Tragedi ini merupakan hasil dari serangkaian peristiwa yang dimulai dari invasi lapangan oleh supporter, tindakan pengamanan dari pihak kepolisian, hingga kepadatan di pintu keluar stadion yang berujung pada situasi tragis bagi para penonton.
Analisis antara teori dan kasus telah menjelaskan teori hukum kodrat dan menganalisis kasus tragedi Kanjuruhan dengan pendekatan 5W dan 1H. Saya akan melanjutkan dengan menganalisis peristiwa tersebut. Sebelumnya, menurut teori hukum kodrat yang diajukan oleh Santo Thomas Aquinas, hukum berfungsi sebagai ukuran dan pedoman moral dalam setiap perilaku manusia untuk selalu menuju kebaikan dan menjauhi kejahatan. Prinsip utama dari hukum kodrat adalah melakukan perbuatan baik dan menghindari perbuatan buruk, serta menjaga martabat dan keselamatan manusia sebagai makhluk yang berpikir. Dalam hal ini, semua tindakan, baik dari individu maupun dari pihak berwenang, harus fokus pada perlindungan kehidupan manusia. Jika kita tinjau menggunakan teori tersebut, tragedi Stadion Kanjuruhan menunjukkan adanya pelanggaran prinsip hukum kodrat. Aksi beberapa pendukung yang masuk ke lapangan dan merusak fasilitas stadion bertentangan dengan akal sehat dan nilai moral, karena lebih mementingkan emosi dan kekerasan yang dapat mengancam keselamatan orang lain. Tindakan ini tidak sejalan dengan tujuan hukum kodrat yang seharusnya mengarahkan manusia untuk hidup damai dan saling menghormati dalam berkomunitas. Sebaliknya, dari sudut pandang hukum kodrat, aparat keamanan sebagai penguasa seharusnya beroperasi berdasarkan pertimbangan logis dan memprioritaskan keselamatan manusia. Penggunaan gas air mata di dalam stadion yang penuh dengan penonton malah memicu kepanikan yang meluas dan penumpukan di pintu keluar yang berakibat pada banyaknya korban jiwa. Tindakan ini menunjukkan bahwa peran hukum sebagai pengatur dan penilai tindakan manusia belum sepenuhnya diterapkan sesuai dengan moral hukum. Dengan demikian, tragedi Kanjuruhan dapat dipahami sebagai kegagalan kolektif dalam menerapkan prinsip hukum kodrat, baik oleh supporter yang bertindak secara anarkis maupun oleh aparat yang tidak memprioritaskan perlindungan terhadap kehidupan. Peristiwa ini menekankan bahwa hukum tidak hanya harus dipandang sebagai peraturan tertulis, tetapi juga sebagai pedoman moral yang mengharuskan tanggung jawab etis untuk mencapai kehidupan bersama yang adil, aman, dan manusiawi. Baik, kesimpulannya, saya berpendapat bahwa dari sudut pandang teori hukum alam, peristiwa tragedi Stadion Kanjuruhan adalah cerminan penyimpangan dari prinsip-prinsip dasar hukum alam, yaitu tanggung jawab manusia untuk berbuat baik dan menghindari perilaku yang merugikan orang lain. Tindakan kekacauan dari para supporter serta cara penanganan kerusuhan mengabaikan keselamatan individu menunjukkan bahwa nilai-nilai moral, rasionalitas, dan penghormatan terhadap hak hidup yang belum sepenuhnya dihargai yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa. Sekian penyampaian materi dari saya menyadari bahwa penjabaran ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, saya siap menerima kritik serta saran. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.